Hari itu dimulai seperti biasa untuk Ardi. Seorang sopir berusia 29 tahun yang bekerja untuk Ibu Maria. Seorang wanita karir berusia 36 tahun. Saat matahari mulai terbit, Ardi sudah berada di depan rumah Maria, siap menjemputnya untuk pergi ke kantor. Mobilnya, meski sudah sedikit tua, selalu ia rawat dengan baik. Setiap pagi, saat menunggu Maria bersiap, Ardi merasakan ketegangan yang tak terduga. Ardi teringat bagaimana ia mendapatkan pekerjaan ini. Awalnya, ia hanya melihat iklan lowongan di internet. Tidak ada yang istimewa. Tetapi saat wawancara, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Maria, dengan senyum manisnya dan kecerdasan yang memikat, membuatnya terpesona. Mereka berbincang hangat, dan Ardi merasakan jalinan ketertarikan yang langsung terjalin di antara mereka. Namun, saat itu, ia berusaha menyimpan semua perasaannya dan bersikap profesional. Ketika Maria keluar dari rumahnya, Ardi tak bisa tidak memperhatikan penampilannya. Dia mengenakan blazer yang rapi, dengan rambut yang diikat dengan elegan. Ketika mata mereka bertemu, Ardi merasakan detak jantungnya meningkat. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, sebuah kilasan ketertarikan yang membuatnya bingung. Selama perjalanan menuju kantor, mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan Maria hingga kehidupan sehari-harinya. Namun, Ardi merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali tangan Maria menyentuh lengan kursi, Ardi merasa gelisah, seolah ada energi magnetik yang menarik mereka satu sama lain. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Dalam situasi tersebut, Ardi dan Maria terpaksa berhenti di sebuah kafe untuk menunggu hujan reda. Di kafe itu, suasana menjadi lebih intim. Mereka duduk berhadapan, dan percakapan mereka semakin akrab. Maria berbagi tentang kesulitan yang ia hadapi di tempat kerja, dan Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia merasa beruntung bisa menjadi tempat curhat bagi Maria. Saat hujan mulai reda, Maria memutuskan untuk pergi ke toilet. Ardi menunggu dengan rasa cemas, memikirkan bagaimana perasaannya kepada majikannya. Ketika Maria kembali, Ardi tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Maria dalam cahaya redup kafe. Mereka melanjutkan percakapan. Tetapi kini ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah ketegangan yang membuat Ardi ingin melangkah lebih jauh. Ketika pergi dari kafe, Maria meraih tangan Ardi sejenak, dan detak jantung Ardi semakin kencang. Mereka kembali ke mobil, dan saat itu, Ardi tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mereka melanjutkan perjalanan ke kantor dengan keheningan yang penuh makna. Masing-masing berpikir tentang kemungkinan yang ada di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Ardi mengantar Maria, perasaan itu semakin kuat. Momen-momen kecil, tatapan yang lebih lama, senyuman yang lebih hangat, dan sentuhan yang tidak disengaja, semua menambah ketegangan yang semakin membara. Ardi mulai merasa bahwa ia tidak hanya sekadar sopir. Ia adalah seseorang yang terjebak dalam cinta terlarang yang penuh dengan rasa bersalah dan harapan. Ketika malam menjelang, Ardi pulang ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Ardi terbayang-bayang akan Maria dan semua momen indah yang mereka bagi. Ia merasa terjebak antara rasa cinta yang mendalam dan kesadaran bahwa hubungan ini bisa berakhir buruk. Setelah pertemuan di kafe yang mengubah segalanya, hubungan Ardi dan Ibu Maria mulai berkembang dengan pesat. Setiap hari, mereka berdua semakin tidak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh di antara mereka. Ardi yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai sopir kini merasakan dirinya menjadi bagian penting dalam kehidupan Maria. Rasa tertarik yang awalnya hanya sekadar ketegangan, kini menjelma menjadi cinta yang sulit dibendung. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan tugasnya mengantar Maria pulang dari kantor,
Ardi merasakan dorongan untuk berbicara lebih dalam. Ia mengajak Maria untuk duduk di taman dekat rumahnya, tempat yang sepi dan tenang. Di sana, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Maria menceritakan betapa beratnya beban sebagai seorang manajer, sementara Ardi mengungkapkan impian dan harapannya yang sederhana. Saat itulah, Ardi mengambil keberanian untuk menyentuh tangan Maria. Tangan mereka bersentuhan, dan Ardi merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Maria menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dan detik itu, Ardi tahu bahwa ia harus mengambil langkah berani. Mereka berdua saling mendekat. Dan tanpa kata, bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut yang penuh dengan rasa cinta dan kerinduan. Ciuman itu mengubah segalanya. Sejak malam itu, mereka mulai bertemu lebih sering, meskipun harus menyembunyikannya dari orang-orang di sekitar mereka. Setiap pertemuan dipenuhi dengan kehangatan dan kerinduan. Mereka menemukan tempat-tempat rahasia untuk berduaan, hotel kecil yang nyaman, atau terkadang hanya di dalam mobil Ardi di tempat sepi. Setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa seperti melawan semua norma yang ada. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa bersalah selalu mengintai. Ardi sering merasa cemas tentang bagaimana hubungan ini bisa berpengaruh pada kariernya. Ia tahu bahwa Maria adalah majikannya, dan jika hubungan ini terungkap, bisa mengakhiri segalanya, baik untuk kariernya maupun untuk Maria. Meskipun Maria berusaha meyakinkan Ardi bahwa perasaannya tulus, ketakutan akan konsekuensi selalu menghantui pikiran mereka. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama di hotel, Maria mengungkapkan kegalauannya. Ia bercerita tentang suaminya yang tidak pernah mengerti dirinya dan bagaimana ia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya terenyuh melihat Maria dalam keadaan seperti itu. Ia ingin menawarkan pelarian, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan mereka tidak bisa terus seperti ini. Ardi, aku tidak tahu berapa lama kita bisa terus seperti ini, kata Maria dengan suara bergetar. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup, tetapi aku juga merasa bersalah. Ardi menggenggam tangan Maria, mencoba meyakinkannya. Kita akan menemukan jalan. Aku ingin bersamamu, Maria. Aku ingin memperjuangkan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, menyadari betapa sulitnya situasi ini. Namun, cinta yang mereka miliki terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka berjanji untuk terus bersama, sekalipun harus menghadapi segala risiko yang ada. Seiring berjalannya waktu, Ardi semakin terobsesi dengan cara untuk mendapatkan cinta Maria secara lebih mendalam. Ia mulai mencari cara-cara yang diyakini dapat memperkuat ikatan di antara mereka. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang pelet, sebuah praktik spiritual yang dipercaya dapat menarik cinta dan menyatukan hati. Tanpa berpikir panjang, Ardi memutuskan untuk mencoba melakukan ritual pelet. Ia mencari informasi dari berbagai sumber dan menemukan beberapa cara yang dianggap ampuh. Malam-malamnya dihabiskan dengan melakukan ritual, berharap bisa mendapatkan cinta Maria dengan cara yang lebih kuat. Ia percaya bahwa hal ini bisa membantu mengatasi rasa cemas dan ketegangan yang ada. Namun, saat Ardi semakin terlibat dalam ritual tersebut, ia tidak menyadari bahwa tindakan ini justru membawa dampak negatif. Maria, yang awalnya merasa bahagia dengan hubungan mereka, mulai merasa tertekan oleh semua perubahan yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Ardi sedang berusaha untuk mengubah takdir cinta mereka dengan cara yang tidak biasa. Pada suatu malam, setelah salah satu ritual yang dilakukannya, Ardi mengundang Maria untuk datang ke tempatnya. Ia ingin menunjukkan betapa seriusnya niatnya untuk bersama Maria. Namun, saat Maria tiba, ia merasakan suasana yang aneh. Maria tampak cemas dan tidak nyaman. Ardi, ada yang ingin aku bicarakan. Maria memulai. Suaranya bergetar.
Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya ada banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Ardi terkejut. Ia berusaha meyakinkan Maria bahwa semua baik-baik saja. Tetapi ketegangan antara mereka semakin meningkat. Maria merasa tidak nyaman dengan semua ritual yang dilakukan Ardi dan mulai mempertanyakan keputusannya untuk bersama. Mungkin kita perlu berpikir ulang tentang hubungan ini, kata Maria, menahan air mata. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Ardi merasa hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi cinta mereka. Tetapi Maria terlihat semakin bingung. Ketegangan yang ada di antara mereka mulai merusak keindahan cinta yang telah mereka bangun. Setelah malam yang penuh ketegangan, Ardi merasa terpuruk. Ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menghantui pikirannya setelah pertemuan dengan Maria. Ketika mereka berdua terpisah, Ardi berusaha merenungkan semua yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, semakin ia mencoba, semakin dalam ia terjerat dalam perasaannya sendiri. Ardi mulai terobsesi dengan ide untuk menggunakan pelet sebagai cara untuk menyatukan hati mereka. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi mengenai ritual-ritual yang bisa meningkatkan daya tarik dan cinta. Dalam pikirannya, pelet adalah jawaban untuk mengatasi semua ketidakpastian yang ada. Setiap malam, Ardi melakukan ritual di kamar tidurnya. Ia menyalakan lilin, mengatur bunga, dan mengucapkan mantra yang ia pelajari dari berbagai sumber. Di dalam benaknya, ia percaya bahwa semua ini adalah cara untuk membuat Maria merasa lebih terikat padanya, untuk menghilangkan semua keraguan yang mengganggu pikiran mereka. Namun, di balik semua usaha itu, Ardi juga merasa semakin terasing. Ia mulai mengabaikan pekerjaan dan teman-temannya. Tak ada lagi cerita ringan atau tawa bersama teman-teman. Hidupnya kini berputar di sekitar Maria dan ritual-ritualnya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk cinta. Tetapi ia tidak menyadari bahwa obsesinya justru menciptakan jarak antara dirinya dan Maria. Suatu malam, setelah ritual yang tampaknya berhasil, Ardi mengundang Maria untuk bertemu di tempat yang mereka pilih. Sebuah taman sepi yang biasa mereka kunjungi. Harapannya sangat tinggi. Ia percaya bahwa energi dari ritualnya akan membuat Maria merasa lebih dekat dan terikat padanya. Namun, saat Maria tiba, Ardi dapat merasakan kecemasan yang menyelimuti suasana. Maria tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika mereka duduk di bangku taman, Ardi mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang harapannya untuk masa depan mereka. Namun, Maria tampak tidak tertarik. Ardi, aku merasa ada yang tidak beres, ucap Maria. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa mengabaikan rasa bersalah ini. Aku merasa kita sedang bermain dengan api. Ardi merasakan hatinya tertekan. Tapi aku mencintaimu, Maria. Semua yang aku lakukan adalah untuk kita. Aku ingin kita bersama. Maria menatapnya dengan mata penuh keraguan. Tapi apakah ini cinta yang sejati? Apa yang kita lakukan ini benar? Percakapan itu berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat. Maria mulai mempertanyakan segala hal yang terjadi antara mereka. Dari cara Ardi melakukan ritual hingga rasa cintanya yang tampaknya semakin terpaksa. Ardi berusaha meyakinkan Maria bahwa ia tidak berusaha memanipulasi perasaannya. Tetapi Maria merasa semakin tertekan. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Maria menjadi semakin menjauh. Ia merasa bingung dan tidak nyaman dengan semua yang terjadi. Sementara itu, Ardi semakin merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan Maria. Tetapi semua ritual dan obsesinya tampaknya hanya membuat keadaan semakin buruk. Dalam upaya untuk memperbaiki keadaan, Ardi mencoba untuk bersikap normal. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan, berjanji untuk mengubah cara hidupnya demi Maria. Namun, Maria semakin ragu. Dan ketika mereka bertemu,
Suasana menjadi canggung. Setiap pertemuan diwarnai dengan ketegangan yang tak bisa dihindari. Ardi merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Ia mencintai Maria dengan sepenuh hati. Tetapi semua usahanya untuk mendekatkan mereka justru berujung pada keraguan dan kesedihan. Ia mulai mempertanyakan keputusan untuk melakukan ritual-ritual tersebut. Apakah cinta sejati seharusnya dipaksa dengan cara seperti ini? Suatu malam, Ardi memutuskan untuk melakukan ritual besar yang telah ia persiapkan dengan matang. Ia ingin membuat sesuatu yang spektakuler untuk Maria, berharap bahwa ini akan mengubah segalanya. Ia membeli bunga khusus dan menyalakan banyak lilin di kamarnya, menciptakan suasana magis yang ia harapkan bisa menyentuh hati Maria. Ketika Maria datang, Ardi berusaha untuk tampil percaya diri dan penuh semangat. Namun, saat melihat persiapan yang ia buat, Maria terlihat semakin gelisah. "Ardi, aku tidak nyaman dengan semua ini," ucapnya, menatap sekeliling. "Ini untuk kita, Maria. Aku ingin kita bersama selamanya," jawab Ardi, berusaha meyakinkannya. Namun, Maria merespons dengan air mata yang mengalir. "Aku tidak bisa melanjutkan ini. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri." Rasa sakit yang luar biasa menghantam hati Ardi. Ia tidak ingin kehilangan Maria, tetapi ia juga tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Dalam keputusasaannya, Ardi merasa semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan sia-sia. Maria pergi meninggalkannya. Dan saat pintu tertutup, Ardi merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Setelah kepergian Maria, Ardi terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Ia merasa terasing dan kehilangan arah. Hidupnya yang dulunya penuh dengan harapan kini terasa gelap dan sepi. Ia menyadari bahwa semua usahanya untuk memaksa cinta hanya membawa kebinasaan. Tanpa Maria, Ardi merasa kosong. Ia tidak pernah merasa seburuk ini sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat kembali ke semua momen indah yang mereka bagi, dan hatinya hancur. Ia bertanya-tanya apakah cinta yang ia rasakan benar-benar cinta atau hanya obsesi yang merusak. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Maria, Ardi merasa hancur. Hari-harinya berlalu dalam kesedihan. Dan setiap kali ia mengemudikan mobilnya, kenangan indah bersama Maria berputar di pikirannya. Ia merasa seolah-olah kehilangan separuh dari dirinya. Ketidakpastian masa depan membuatnya semakin terpuruk. Dan ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Ardi kembali ke rutinitasnya sebagai sopir. Tetapi setiap hari terasa lebih berat. Ia tidak bisa mengabaikan bayang-bayang Maria yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mengantar klien lain, ia teringat akan saat-saat ketika ia mengemudikan mobil untuk Maria. Saat mereka berbagi tawa dan cerita. Kini, semua itu hanya menjadi kenangan pahit. Ia mencoba untuk berbicara dengan teman-temannya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang ia alami. Ardi merasa terasing, seolah-olah dunia di sekitarnya terus bergerak sementara ia terjebak dalam kesedihan. Ketidakmampuannya untuk melupakan Maria membuatnya semakin merasa sendirian. Suatu malam, Ardi duduk di kursi favoritnya, memandangi langit malam. Ia ingat saat-saat indah ketika mereka berdua berbagi impian dan harapan. Namun, semua itu kini terasa hampa. Ia merasa hidupnya tidak berarti tanpa kehadiran Maria. Dengan tekad untuk melanjutkan hidup, Ardi berusaha mengalihkan pikirannya dengan kembali bekerja. Ia mulai menerima lebih banyak pekerjaan mengemudi, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, semakin ia berusaha untuk melupakan, semakin sakit hatinya. Setiap senyuman dari penumpang lain mengingatkannya pada senyuman Maria. Di tengah semua kesedihan, Ardi mencoba untuk mencari cara untuk merelakan. Ia mulai menulis di bukunya, mencurahkan semua perasaan dan kerinduannya kepada Maria. Menulis menjadi terapi baginya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran Maria dalam hidupnya. Suatu hari,
Saat mengantar seorang penumpang ke sebuah acara, Ardi melihat sepasang kekasih yang tertawa dan berbagi momen indah. Hatinya bergetar. Ia merasa cemburu dan sakit. Kenangan akan Maria datang kembali. Dan rasa sakit itu semakin dalam. Ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk melepaskan semua rasa sakit ini. Beberapa minggu setelah perpisahan, Ardi menerima pesan tak terduga dari Maria. Dalam pesan itu, Maria mengungkapkan bahwa ia berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi hatinya masih terikat pada Ardi. Pesan itu membangkitkan harapan baru dalam diri Ardi, tetapi juga rasa takut akan apa yang akan terjadi jika mereka bertemu lagi. Setelah beberapa hari berdebat dengan dirinya sendiri, Ardi memutuskan untuk menemui Maria. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali berbagi cerita. Saat Ardi tiba, ia merasakan campuran kegembiraan dan ketakutan. Bagaimana jika pertemuan ini hanya akan membuka kembali luka lama? Ketika Maria muncul, Ardi merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Maria terlihat lebih matang dan tenang, tetapi ada kesedihan di matanya. Mereka duduk berhadapan, dan saat tatapan mereka bertemu, Ardi merasa ada harapan yang tersisa. "Ardi, aku merindukanmu," kata Maria. Suaranya bergetar. "Tapi aku juga merasa bersalah." Ardi mengangguk, merasakan kesedihan yang sama. "Aku juga merindukanmu, Maria. Setiap hari terasa lebih berat tanpa kamu." Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing sejak perpisahan. Maria menceritakan bagaimana sulitnya menjalani hidup tanpa cinta yang ia rasakan. Dan Ardi menjelaskan bagaimana ia berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran Maria. Namun, di antara mereka, ada ketegangan yang tak terhindarkan. Mereka masih menyimpan perasaan yang mendalam, tetapi juga rasa takut akan konsekuensi dari hubungan mereka. Saat malam semakin larut, Ardi dan Maria mulai berbicara tentang masa depan. Ardi merasa ada harapan baru. Tetapi Maria tampak ragu. "Apakah kita benar-benar bisa melanjutkan ini, Ardi? Apakah kita tidak hanya akan menyakiti diri sendiri lagi?" Ardi merasa hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia ingin meyakinkan Maria bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan Maria adalah kenyataan yang harus dihadapi. "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, Maria. Tapi aku juga tidak ingin memaksamu untuk bersamaku." Akhirnya, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Setidaknya untuk saat ini. Mereka sadar bahwa semua yang terjadi antara mereka adalah cinta yang tulus, tetapi juga membawa banyak sakit hati. Saat mereka berpisah, Ardi merasakan seolah-olah hatinya terbelah dua. Malam itu, Ardi kembali ke rumahnya dengan perasaan kosong. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik, tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa patah hati yang lebih dalam daripada sebelumnya. Semua kenangan indah yang pernah mereka bagi kini terasa menyakitkan. Ardi menghabiskan malamnya dengan menulis di buku harian, mencurahkan semua perasaan dan air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Ia merasa seolah-olah tidak ada jalan kembali. Dalam pikirannya, Maria adalah cinta sejatinya. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengatasi semua rintangan. Setelah pertemuan yang penuh emosi di kafe, Ardi dan Maria kembali ke kehidupan masing-masing dengan hati yang berat. Mereka berusaha mengalihkan perhatian, tetapi bayangan satu sama lain terus menghantui. Setiap hari terasa seperti perjuangan, dan keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka menjadi beban yang sulit diangkat. Ardi kembali ke rutinitasnya sebagai sopir, tetapi tidak ada lagi kebahagiaan di dalam hatinya. Setiap kali ia mengemudikan mobil, ingatannya tentang Maria muncul dengan jelas. Ia teringat semua momen indah yang mereka bagi, senyuman, tawa, dan ciuman yang mengubah segalanya. Namun, semua itu kini terasa pahit. Ardi merasa seolah ia menjalani hidup tanpa tujuan.
Maria juga berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Meski ia berusaha keras untuk fokus pada pekerjaan dan kehidupannya, hatinya selalu kembali kepada Ardi. Ia mencoba untuk bertahan dalam pernikahannya yang tidak bahagia. Tetapi setiap kali melihat suaminya, ia merasa kosong. Cinta yang ia rasakan untuk Ardi tidak bisa diabaikan. Tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa bersama. Suatu malam, saat Ardi duduk di kursi favoritnya di rumah, ia menerima pesan tak terduga dari Maria. Dalam pesan itu, Maria mengungkapkan betapa ia merindukan Ardi dan bagaimana sulitnya menjalani kehidupan tanpa cinta sejatinya. Ardi merasa harapan dan rasa sakit bercampur aduk. Ia ingin segera menemui Maria, tetapi ia juga takut akan konsekuensi yang bisa terjadi. Setelah berhari-hari berdebat dengan dirinya sendiri, Ardi memutuskan untuk memenuhi harapannya dan bertemu Maria. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat yang sama, taman sepi di mana mereka sering berbagi cerita. Saat Ardi tiba, ia merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Ketika Maria tiba, hatinya berdebar kencang. Maria terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Mereka saling berpelukan. Dan Ardi merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Namun, saat mereka duduk dan berbicara, suasana terasa berat. Ardi, aku tidak bisa berhenti memikirkan kita, kata Maria. Suaranya bergetar. Setiap hari terasa lebih sulit tanpa kamu. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan suamiku. Aku merasa sama. Maria, balas Ardi. Setiap detik aku merindukanmu. Tapi aku juga tidak ingin menjadi alasan kamu hancur. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing setelah perpisahan. Tetapi kata-kata yang tidak terucap mengisi ruang di antara mereka. Ada ketegangan yang terasa semakin menyakitkan saat mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak bisa diabaikan, tetapi juga tidak bisa diperjuangkan tanpa mengorbankan banyak hal. Akhirnya, Maria mengeluarkan sebuah keputusan yang mengejutkan Ardi. Aku pikir kita harus berhenti bertemu. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Kita harus merelakan satu sama lain. Ardi merasa hatinya hancur, tapi Maria, kita bisa mencari jalan. Kita bisa memperjuangkannya. Maria menatapnya dengan air mata di matanya. Aku tidak bisa. Ardi, ini terlalu sulit. Kita akan menyakiti diri sendiri lebih dalam lagi. Malam itu, mereka berdua berpisah dengan penuh hampa. Ardi merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Saat Maria pergi, ia merasa kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa keputusan Maria adalah yang terbaik, tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Di perjalanan pulang, Ardi merasa bingung dan patah hati. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, seperti ada yang mengoyak hatinya. Setiap kenangan indah yang pernah mereka bagi kini terasa menyakitkan. Ia merasa terjebak dalam kesedihan yang tak kunjung padam. Sesampainya di rumah, Ardi duduk di kursi favoritnya dan menulis surat untuk Maria. Dalam surat itu, ia mengekspresikan semua perasaannya, cinta, kerinduan, dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa mungkin Maria tidak akan membacanya, tetapi ia perlu mencurahkan isi hatinya. Ardi menulis dengan penuh emosi, mencurahkan semua yang ia rasakan. Ia mengingat semua momen berharga yang mereka bagi dan bagaimana cinta mereka telah mengubah hidupnya. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta yang begitu mendalam bisa membawa luka yang tak terhapuskan. Hari-hari berlalu, dan meski Ardi berusaha melanjutkan hidup, kenangan akan Maria tetap menghantuinya. Ia merasa terasing dari dunia di sekitarnya. Setiap kali ia melihat pasangan lain, rasa sakit itu kembali muncul. Ia tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang langka. Tetapi semua itu telah hilang. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk meninggalkan kota tempat ia dan Maria pernah berbagi kebahagiaan.
Ia merasa bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk merelakan dan memulai hidup baru. Dalam perjalanan, ia melihat kembali ke semua yang telah terjadi, cinta, perpisahan, dan rasa sakit yang membekas di hati. Saat Ardi melangkah pergi, ia menatap langit malam yang berbintang. Dalam hatinya, ia berharap Maria menemukan kebahagiaan, meskipun bukan bersamanya. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia, dan kadang-kadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menghormati cinta yang pernah ada.